saya bisa memakai baju model apapun gitu dan bisa terlihat cantik, terlihat matching, terlihat indah baju itu dipakai. Dietnya seperti apa, Miss? Nah, sebelum si Anissa tadi itu mengalami progres dari 100 kilo menuju 53 kilo ya, BB-nya Anissa itu ternyata sebelum-sebelumnya Anissa itu pernah menjalankan program diet ya, yang dia sebut itu mungkin dietnya itu kurang tepat ya untuk saya. Kurang pas ya. Saya itu terlalu cutting kalori itu yang terlalu besar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawo di Miss Dia Channel Besti. Nah, buat kawan-kawan ya yang belum berteman dengan Miss Dia, yuk segera berteman dengan cara subscribe channel Miss Dia, kemudian like, share, dan komen. Gimana nih kabarnya kawan-kawan semua ya? Semoga kawan-kawan ya pada sehat semua yang ada di sana. Dan untuk Miss Dia tetap semangat juga. Nah, hari ini ya, Miss Dia itu mau bercerita ya, menceritakan kisah seseorang di mana ya orang tersebut itu perjalanannya itu 11-12 loh dengan Miss Dia. Penasaran? Hah? Penasaran? Maka dari itu, let's go ya, kita dengarkan ceritanya. Kira-kira kita mau cerita apa sih, Miss? Miss Dia mau bercerita tentang seorang remaja ya. Dia itu sudah lulus kuliah ya. Mungkin umurnya bisa dibilang 20 sampai ke 25-an lah, sekitar itu ya. Dia bernama Anissa Nurul Izzah ya. Gadis tersebut itu sempat viral ya beberapa bulan yang lalu. Karena kenapa? Karena sekitar Desember ya, Desember 2022 ya, itu genap 2 tahun anniversary. Gimana sih? Ya, anniversary ya, 2 tahunnya menjalani program diet. Loh, Miss, kenapa kok sempat viral? Iya, karena nggak sengaja tuh ya, si Anissa tadi itu membuat video ya, niatnya itu ada video yang dulu, kemudian videonya yang sekarang ya, lagi berolahraga, kemudian ada perbandingan tuh ya, dan ternyata itu langsung viral kawan-kawan gitu. Nah, Miss, ada apa sih di balik cerita Anissa? Ini sangat menarik kawan-kawan. Kenapa kok dikatakan Miss Dia menarik? Ternyata kisahnya itu seperti Miss Dia yang awal katakan, kisahnya itu ya 11-12 ya dengan perjalanan Miss Dia. Nah, si Anissa itu dia itu bercerita ya, ceritanya. Bercerita dengan ceritanya, mulek ya. Itu menceritakan bahwasanya memang sejak awal ya, sejak dulu si Anissa tadi itu memang mempunyai tubuh yang gemoy, yang padat gitu. Nah, kemudian sempat di usia sekolah SMA itu juga besar, hampir 80 ya, seperti itu. Kemudian ya, disusul saat si Anissa lulus sekolah, lulus SMA, kemudian dia kuliah. Nah, di saat kuliah itulah ya, BB Anissa itu merangkak naik hingga menyentuh angka 100 kilo. Iya benar, 100 kilo. Berarti terpaut 3 kilo ya dengan Miss Dia. Kalau Miss Dia 103, kalau si Anissa tuh itu ada di 100 kilo. Loh, Miss, kok bisa Miss sampai 100 kilo? Itu ada apa yang terjadi pada Anissa? Ternyata guys ya, kenapa si Anissa itu ya BB-nya yang awalnya itu ya 70, 80 itu sampai menyentuh angka ya 100 kilo? Itu karena kebiasaan Anissa yang dia mengaku bahwasanya, contoh ya, saat dia makan mie, ini bukan maksudnya contoh itu perumpamaan, bukan. Ini adalah saat dia itu mengingat-ingat gimana sih saat
dia itu kuliah gitu. Ternyata saat dia kuliah, Anissa itu selalu, karena tugasnya ya, tugas orang mahasiswa itu kan sangat luar biasa padatnya ya, dia tidak sempat untuk menyajikan makanan atau masak makanan-makanan yang nyami gitu, sehingga apa, dia jalan pintas kawan-kawan. Jalan pintasnya adalah dengan cara dia makan mie instan, dan gak cukup satu, sekali makan, ingat, sekali makan si Anissa itu mampu dan harus ya, bahkan mengatakan saya selalu makan mie instan itu setiap sekali makan itu 2 bungkus. Itu ternyata sama dengan Miss Dia. Miss Dia dulu kalau makan ya, setelah melahirkan, makan itu kalau tidak 2 porsinya, Miss Dia itu selalu marah. Sate itu 2 porsi, mie 2 porsi, ya apapun, rujak itu 2 porsi. Kalau makan 1 itu selalu nyamperin suami Miss Dia, minta lagi ke suami Miss Dia. Begitu juga si Anissa. Anissa itu ternyata kawan-kawan makan mie-nya itu adalah 2 bungkus ya setiap makan. Belum lagi ya, gak hanya 2 bungkus mie instan, tapi ditambah toppingnya ya, sosis, nugget, pentol, telur. Bisa dibayangkan, luar biasa ya tinggi kalorinya gitu. Dan si Anissa tadi itu mengatakan, saya itu ya makannya itu 3 kali, tapi sekali makan kalorinya WOW. Bayangkan kalau mie instan itu setiap sekali makan itu 2 bungkus, itu bayangkan berapa kalorinya. Belum lagi ditambah topping-toppingnya. Masya Allah, itu pasti sangat tinggi. Dan itu dikonsumsi terus-menerus saat dia kuliah hingga menyentuh angka 100 kilo. Kemudian gimana Miss ceritanya kok si Anissa itu tergerak hatinya ya untuk melakukan diet? Ya, kisahnya adalah si Anissa tadi itu apa ya, di dalam hatinya itu terbelesit itu gini, kalau melihat cewek-cewek yang bodinya itu ramping-ramping, bodinya itu langsing-langsing ya, pokoknya bagus gitu ya bodinya itu, seperti ini. Andaikan ya kalau saya itu seperti dia, saya bisa memakai baju model apapun gitu, dan bisa terlihat cantik, terlihat matching, terlihat indah baju itu dipakai. Tapi saat saat baju yang dipakai cewek itu gue pakai, nggak cantik-cantik banget gitu, kok nggak bagus-bagus banget gitu. Itu yang terbelesit ya di pikiran Anissa gitu. Andaikan ya saya pakai baju cewek itu ya, pasti betapa cantiknya saya gitu ya kan. Saya nggak perlu ya menjahit baju ya seperti Miss Dia gitu ya. Itu yang poin pertama, itu yang membuat dia tuh tergerak untuk melakukan diet. Poin yang kedua adalah tetangga yang reseh ya, tapi yang jelas itu. Dan itu terjadi pada Miss Dia juga, guys. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan tetangga tadi? Ya, tetangga tadi itu ngatain si Anissa. Katanya ya, cerita Anissa tadi, guys, itu dia mengatakan, gak berat bawa badan sebesar gitu. Sakit gak? Sakitnya tuh di sini, Besti. Iya. Dan itu dikatain seperti itu si Anissa. Gak berat bawa badan sebesar itu. Kemudian makannya tuh jangan banyak-banyak gitu. Miss, kalau keluarga gimana? Kalau keluarga itu ya karena sayang sama si anak ya, itu nggak mau anaknya itu tersinggung atau sakit hati ya, biasa-biasa aja tanggapannya ya. Ayo jangan nggak makan, nanti sakit. Udah ya, jangan difikirkan. Ukuran seperti itu tuh sudah nggak apa-apa. Itu melenakan Anissa. Karena ya kita tahu ya, mungkin si keluarga tadi takut. Kenapa? Bagus ya bado saya. Hari ini bado saya nggak buah-buahan, nggak protein ya, nggak sayur mayur, tapi bunga ya, seperti ini di background nih ya, juga bunga ya. Ya kawan-kawan ya, tadi ya bahwasanya si Anissa tadi ya membayangkan dan terbesit di hatinya ya, ada baju itu ya,
itu kok pas sekali ya, cantik sekali dipakai cewek itu ya, yang bodinya bagus gitu. Kemudian tetangga yang rese tadi ya, nggak berat ya bawa badan sebesar itu gitu. Kemudian dia berpikir juga, dia kuliah tuh ya, dan uang kuliah itu nggak sedikit biayanya guys, banyak ya. Dia berpikir, kalau dia kuliah, kalau dia kerja, ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan medical check up ya saat menerima karyawan-karyawatinya gitu. Nah, gimana dengan Anissa yang obesitas seperti itu? Lulus nggak nanti saat medical check up? Itu yang terbesit juga di pikiran Anissa ya. Jadi jangan sampai gue itu sia-sia kuliah, tapi ujung-ujungnya nanti saat gue ngelamar kerja, gue nggak diterima. Karena apa? Karena badan gue, karena kesehatan gue. Itu ya, faktor-faktor ya kawan-kawannya yang membuat Anissa itu tergerak hatinya untuk diet. Gitu. Nah, dietnya seperti apa, Miss? Nah, sebelum si Anissa tadi itu mengalami progres dari 100 kilo menuju 53 kilo ya, BB-nya Anissa itu ternyata sebelum-sebelumnya Anissa itu pernah menjalankan program diet ya, yang dia sebut itu mungkin dietnya itu kurang tepat ya untuk saya, kurang pas ya. Saya itu terlalu cutting kalori itu yang terlalu besar gitu. Iya, apa yang terjadi sebelum Anissa itu 100 kilo, kemudian dia tuh diet ke 53 kilo, hasilnya itu memang Anissa itu pernah mempunyai BB sekitar 96 kilo. Kemudian dengan dietnya ya, sebelum diet sehatnya gitu, dia tuh melakukan diet yang dia katakan tadi itu mungkin tidak cocok ya buat saya ya. Itu mungkin terlalu besar ya, saya tuh memotong kalorinya. Itu terjadi guys, yaitu dengan BB-nya yang 96 itu turun ya, turun bisa sampai 80-an kilo. Tapi si Anissa tepar guys, ya sakit. Nah, kemudian di saat dia mendapatkan BB 80 kilo karena dia itu sakit, akhirnya setelah pasca dia itu diet, kemudian dia sakit, turun BB dari 96 ke 80 kilo, bestiku, dia tidak terkontrol makannya gitu. Karena dia merasa tuh ya, gue itu sudah turun BB-nya, bayangkan berarti berapa ya? 96 ke 80. Berarti sekitar berapa? 16 kilo ya. Itu wah 16 kilo tuh, oke. Mungkin si Anissa makan tuh. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi lonjakan ya. Naik tapi tidak seperti BB awalnya tadi saat dia itu melakukan program diet. Dan sampai tembus 100 kilo. Itu kisah si Anissa. Dan itu bestiku itu sangat 11-12 dengan Miss Jia. Dimana Miss Jia itu ya dibully ya oleh seseorang, oleh orang-orang di sekitar Miss Jia ya. Katanya gitu ya, ada gempa lah, ada pintu kalau Miss Jia itu masuk ke rumah, dia itu nggak muat pintunya. Kalau cuma separuh, kan pintunya itu kan seperti kupu-kupu gitu ya, kupu-kupu tarung gitu kalau orang sini ngatakan. Itu harus dibuka semuanya, itu pun nanti takutnya masih miring-miring. Sakit nggak guys? Sakit ya, tapi itulah ya, mungkin motivasi dia, kesakitan hatinya dia itu dia jadikan kekuatan ya. Dia tidak baper kemudian jatuh, tapi dia itu bangkit ya, seperti Miss Jia seperti yang Miss Jia alami itu seperti itu. Dan 11-12 kok dengan Miss Jia. Miss Jia itu makan ya, tadi kalau dia 2 bungkus, Miss Jia juga 2 bungkus ya. Kalau dia itu berandai-andai ya, bagaimana dengan orang yang beli baju di toko itu kok kelihatan pas, kelihatan cantik. Miss Jia juga berpikir aneh ya, gue tuh dapat surprise dari suami. Ngomong surprise dari suami, iya ada cerita juga yang hampir sama tentang baju. Kalau si Anissa memandang temennya orang yang memakai baju dari toko itu kelihatan cantik, ini Miss Jia bestie. Miss Jia itu ya dikasih tahu sama tetangga Miss Jia yang suaminya itu curhat. Yang suaminya tetangga dari Miss Jia itu adalah bukan tempat curhat ya. Suami gue itu pernah cerita ke suaminya tetanggaku itu. Mulek ya. Dah dengerin aja pokoknya ya. Itu gini, Mbak, aku kata suamiku itu ya, Mas Mat itu nama suami gue ya, Pak Mat Yasin, Mas Mat Yasin ya guys. Itu bilang gini, aduh Mas, aku tuh pengen loh ya sebenarnya itu kasih
kado baju gamis gitu sama istriku gitu. Tapi ya opo mas, gimana ukurannya mas? Gak ada ya mas, kelihatannya di toko. Terus nanti kalau aku itu salah beli, sia-sia dah uangku. Apalagi aku itu harus ngumpulin, kemudian ternyata salah beli. Masya Allah. Besti, itulah curhatan suamiku ya. Pengen kasih surprise kepada istrinya, tapi takut ya kalau nggak pas, kalau nggak muat ya baju yang sudah dibelikan tadi. Nah, itu ya kawan-kawan yang memoti Miss Dia juga. Seperti Anissa yang pernah dibully juga, Miss Dia juga sakit hatinya. Tapi apa? Ternyata kata-kata negatif itulah yang membuat kita itu bangkit ya. Bangkit untuk apa? Untuk membuktikan kepada dunia, untuk membuktikan kepada semuanya bahwa kami itu bisa ya, bisa turun BB dengan selamat dan sehat. Nah, buat kawan-kawan di sana ya, yang merasa para wanita yang sedang menonton di sini sudah menyentuh angka 100 atau 100 kilo lebih BB-nya, jangan menyerah, jangan berpikir apa bisa gue itu turun BB-nya ya, kelihatannya itu mustahil ya kalau gue itu bisa langsing. Stop ya, jangan punya pikiran seperti itu. Karena apa? Contohnya Miss Dia dan si Anissa tadi itu bisa besti ya. Dan ternyata si Anissa itu melakukan program itu selama 2 tahun. Wow, 2 tahun guys ya, tapi pelan tapi pasti ya. Ingat, diet itu adalah pola makan. Kalau kita mengambil program kepada diri kita adalah diet sehat, berarti apa? Kita itu merubah pola makan kita selama ini menjadi pola makan yang sehat. Berarti apa? Kalau yang namanya sehat itu harus memperhatikan gizi seimbang. Jadi itu salah satu trik ya, tips ya. Tips, bukan trik ya. Tips diet sukses itu salah satunya adalah memperhatikan gizi seimbang, yaitu di mana kawan-kawan karbohidrat, serat, protein itu terpenuhi ya. Terpenuhi tubuh kita. Kita nggak asal diet ya, seperti anggapan tadi mindsetnya diet itu adalah turun BB hanya untuk orang-orang yang obesitas. Enggak. Makanya kenapa ya dokter-dokter spesialis ya jantung, ginjal, organ-organ dalam selalu mengatakan kepada pasiennya, ibu, bapak, yuk diet yuk. Itu maksudnya apa? Pola makan Anda itu dirubah, bu, pak. Seperti itu, bukan pak, bu, yuk turun BB-nya, yuk diturunkan BB-nya. Bukan. Karena diet tadi ya pengertiannya adalah pola hidup. Pola hidup sehat itu harus dilakukan. Nah, untuk program diet pun juga seperti itu ya, yang Miss Dia lakukan dan si Anissa lakukan itu adalah dengan ya program diet sehat, melakukan atau merubah pola-pola makan kita yang dulunya itu hamburadul, makan mie instan 2 bungkus ya, belum ini itu minumannya, camilannya, itu dirubah menjadi hidup sehat. Camilan yang sehat yaitu buah-buahan yang alami-alami ya. Karena yang alami-alami itu sangat pas untuk tubuh kita ya, untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita gitu ya besti ya. Jadi jangan pernah menyerah kawan-kawan ya. Buat yang BB-nya itu sangat tinggi ya, apalagi di atas 100 kilo itu jangan menyerah, jangan mengatakan gak bisa. Tuh contohnya Miss Dia dan si Anissa tadi itu ya. Jadi buat kawan-kawan di sana ya, tetap semangat menjalankan programnya dan bersabar. Si Anissa tadi itu membutuhkan 2 tahun, Miss Dia itu adalah setahun lebih ya. Itu semua itu butuh proses. Jadi jangan memulai program dietnya kemudian pengen cepat turun, itu jangan ya. Karena apa? Dietlah bukan untuk orang lain, tapi hijrah pola makan menjadi pola makan yang sehat itu untuk diri kita. Mencintai diri kita itu dengan cara menyelamatkan jiwa kita, menambah kualitas hidup kita dengan melakukan pola hidup yang sehat ya. Bukan karena orang lain, gue karena ayam gue gitu. Itu lebih kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya adalah karena lo mencintai diri lo ya guys. Itu tunjukkan, buktikan bahwasanya dengan mencintai diri gue menyayangi diri gue, yaitu dengan gue itu menjaga kesehatan tubuh gue, menikmati, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka dari itu yuk kita berubah ya, dan berproses ya, berproses, berprogres ya. Dan ingat,
Jangan lupa dan jangan sekali-sekali Anda itu diet itu berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Karena kemungkinan besar itu akan menjadikan lonjakan tubuh itu akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu yang terjadi pada Anissa. Makanya kenapa saat 96 ke 80 dia tuh berhenti karena sakit ya, nggak meneruskan programnya. Itu tambah tinggi 100 kilo. Sama, Miss J itu juga gitu, dari 94 kemudian ke 84 atau 86 ya, Miss J lupa, pokoknya itu 80-an ya. Masih turun sekitar 6 kiloan, kemudian berhenti ya, akhirnya melonjak. Jangan berhenti, walaupun BB itu stuck ya, tetap jalani program diet sehatnya. Jangan pernah, aduh, aku gak semangat nih. Beberapa hari, beberapa minggu kok stuck ya. Itu tetap dilakukan program makan sehatnya, pola hidup sehatnya, ya, yaitu olahraganya, aktivitas fisiknya, walaupun itu hanya jalan kaki 40 menit. Kalau males sudah Miss J Korting ya 15 menit, tapi setiap hari. Asal bergerak. Kemudian jangan banyak begadang, karena tidur itu pun juga mempengaruhi proses diet kita, yaitu tentang metabolisme tadi, kawan-kawan. Ya, jadi buat kawan-kawan yang ada di sana, jangan pernah berhenti melakukan program diet, jangan di tengah jalan, karena itu nanti akan mengakibatkan lonjakan yang sangat tinggi. Ya, mungkin itu kawan-kawan semua kisahnya Anissa itu ternyata endingnya sama dengan perjalanan Miss Jia yang pernah dibully ya, tentang masalah baju, kesehatan dan lain-lain juga, pernah gagal diet juga kemudian melonjak. Itulah ya kisah si Anissa, ternyata 11-12 dengan Miss Jia. Buat kawan-kawan semua yang merasa cerita tadi itu menginspirasi ya dan suka, jangan lupa like ya video Miss Jia, tayangan Miss Jia ini, kemudian share dan komen pastinya sama seperti aku Miss, misal seperti itu ya, silahkan komen-komen. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tayangan Miss Jia. Mungkin itu yang bisa Miss Jia sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Miss Jia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya, bestiku.